Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi terakhir di semester ini untuk mata kuliah komputasi statistika mengenai kriteria kekonvergenan dengan R yang di dalamnya nanti juga ada konsep resampling. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu definisi mengenai konvergensi di dalam komputasi numerik. Jadi seperti heading ini ya, konvergensi itu dibutuhkan ketika kalian menggunakan atau memanfaatkan metode numerik dalam penentuan solusi dari suatu bisa jadi persamaan. Ya, solusi persamaan tertentu yang digunakan di dalam salah satunya pendugaan parameter. Kalau di statistika, kalau di matematika bisa jadi kita menyelesaikan suatu sistem persamaan, menentukan solusi dari suatu sistem persamaan, di mana kita membutuhkan metode numerik dalam penentuan solusinya. Jadi nanti penentuan solusi ini berbasis iterasi, di mana iterasi ini pada dasarnya adalah proses updating dari solusi yang kita cari. Jadi kita berangkat dari solusi awal yang diupdate di setiap iterasi. Nah, umumnya nanti solusi di iterasi ke K adalah solusi dari iterasi ke K-1 yang telah diupdate. Konvergensi akan diperoleh ketika solusi di suatu iterasi telah mencapai nilai tertentu yang sifatnya konstan, tidak lagi berubah-ubah. Nah, nanti konstan atau istilahnya kekonvergenan ini dapat dilihat ketika di setiap iterasi kita mencari jarak antara satu solusi pada iterasi ke K-1 dengan solusi ke iterasi sebelumnya, sesudahnya, K-1 yang sebelum, K yang sesudah, itu perbedaan solusinya seperti apa? Istilah kita jarak di sini. Nah, jarak inilah yang menjadi kriteria konvergensi. Ketika jarak antar solusi sudah menuju 0, kriteria konvergensi sudah menuju 0, maka solusi yang kita butuhkan sudah ditemukan. Ya, jadi konsep numerik begitu. Ada iterasi dari iterasi ke K-1 ke iterasi ke K, atau kalau masih dibutuhkan ke K+1 dan seterusnya, di mana pada dasarnya iterasi ini adalah proses update dari satu solusi ke solusi berikutnya. Berhenti jika antar iterasi solusinya sudah hampir sama atau mencapai nilai tertentu yang istilah saya konstan di sini. Nah, kriterianya nanti berupa jarak antar solusi. Oke, nah di R, penentuan solusi menggunakan konsep numerik ini yang mendasarkan pada kriteria konvergensi dalam pemberhentiannya atau penentuan solusi akhirnya, itu menggunakan konsep looping. Di looping ini konsep loop yang kalian pelajari di awal semester di perkuliahan ini, kita gunakan di penentuan solusi secara numerik di sini. Proses looping dipakai ya terus sampai kriteria konvergensi terpenuhi. Jadi loopnya bukan loop yang for I1 sampai yang sifatnya tetap, karena kita nggak tahu loop itu dilakukan sampai kapan. Ya, jadi umumnya digunakan perintah repeat dengan argumen tertentu, maaf ini kurung biasa ya. Nah, di dalam perintah repeat ini nanti akan ada perintah proses penentuan solusi yang diupdate gitu ya, update solusi di dalam perintah repeat ini, dan akan terus dikerjakan ya, terus-menerus dikerjakan. Jadi solusi sekarang itu update dari solusi sebelumnya. Kalau kriteria belum tercapai, kriteria kekonvergenan belum tercapai, atau kondisi tertentu yang dianggap untuk pemenuhan kriteria konvergensi belum tercapai, diulang lagi nih sampai update-nya tetap terus diulang sampai kriterianya tadi terpenuhi. Pemeriksaan kondisi kekonvergenan istilahnya ya. Nah, di sini perintah itu ada di dalam loop repeat. Jadi ada repeat perintah update, tapi update ini akan berhenti jika kondisinya sudah terpenuhi. Nah, kondisi inilah kondisi kekonvergenan. Untuk keluar dari perintah repeat atau loop ini ada
Jika kondisi terpenuhi, kita break, keluar dari loop repeat. Nah, tinggal perintah ini nanti yang menyesuaikan dengan apa yang ingin kita cari solusinya. Saya menggunakan beberapa kasus ya untuk yang memanfaatkan komputasi numerik di sini, khusus untuk permasalahan di statistika. Yang pertama, pendugaan parameter dengan metode kemungkinan maksimum, maksimum likelihood. Mungkin kalian sudah belajar di mata kuliah metode statistika atau mata kuliah statistika matematik. Metode maksimum likelihood itu adalah metode pendugaan parameter, di mana konsepnya adalah mencari penduga parameter yang memaksimumkan fungsi learn likelihood. Ya, jadi mencari nilai parameter, dalam hal ini penduga parameter yang membuat fungsi learn likelihood itu paling besar atau maksimum. Nah, dengan numerik ya atau tidak harus dengan numerik. Ketika kalian menerapkan maksimum likelihood, penentuan solusi itu kalian lakukan dengan mencari turunan pertama dari fungsi learn likelihood terhadap parameter. Jika parameternya ada lebih dari 1, turunannya turunan parsial ya, yang nantinya disama dengan 0. Nah, istilahnya persamaan normal ya. Jadi pada konsep maksimum likelihood, jika kalian punya fungsi ya, misalkan parameternya theta berdasarkan datanya misalkan Y1 sampai Yn. Ini kita cari turunan pertamanya terhadap theta yang nanti disama dengan 0. Solusi dari inilah yang nanti menjadi nilai penduga parameter yang biasanya fungsi dari datanya. Ya, jadi syarat istilahnya adalah syarat pertama dari penentuan solusi. Ketika kita belajar di StatMat, ya contoh-contoh yang digunakan di StatMat umumnya bisa dicari penyelesaiannya secara langsung. Jadi first order condition atau turunan pertama dari fungsi likelihood terhadap parameter yang ingin diduga itu umumnya bisa diselesaikan secara langsung. Nah, ini ada kalanya ya tidak bisa. Nah, solusi tidak bisa ditentukan secara langsung dari first order condition ini. Turunan pertama disama dengan 0. Sehingga mau tidak mau kita menggunakan konsep komputasi numerik. Ya, misalkan metode yang terlibat di dalamnya bisa jadi varian dari Newton-Raphson. Oke. Contoh lain yang menggunakan konsep iteratif ya dengan komputasi numerik adalah pendugaan parameter model regresi linier. Digunakan metode weighted least square yang penentuan solusinya secara iteratif. Tetap menggunakan, kalau kemarin kalian belajar metode kuadrat terkecil, di sini metode kuadrat terkecil terboboti, tapi bobotnya dicari atau bobotnya itu diupdate. Ya, menggunakan konsep iterasi. Bobotnya tidak hanya sekali pembobotan, tapi beberapa kali pembobotan sampai ditemukan solusi yang paling baik. Solusi yang paling baik di sini ya mestinya ya konsep least square itu yang dipakai. Ya, jumlah kuadrat galat yang paling kecil. Oke. Nah, untuk metode Newton-Raphson, sebenarnya metode ini bisa diterapkan untuk menentukan solusi dari suatu fungsi yang bisa saja lebih dari satu variabel. Namun di sini saya jelaskan sebagai contoh sederhana, khusus untuk fungsi yang satu variabel ya contohnya, tapi sekali lagi algoritma ini atau metode ini sebenarnya berlaku umum untuk fungsi yang bisa saja lebih dari satu variabel. Nah, pada satu variabel saja, maka seperti yang sudah saya sampaikan, penentuan solusi ini yang dimaksud adalah mencari X pembuat 0 dari fungsi ini. Ya, konsepnya adalah dengan melakukan update dari solusi di setiap iterasi. Jadi, solusi di iterasi yang ke-K itu adalah solusi dari iterasi sebelumnya dikurangi dengan rasio antara fungsi dengan X solusi sebelum dibagi dengan turunan dari X pada solusi sebelum. Jadi, K-1 ini sebelum, K ini yang solusi baru. Ya, iterasi dilakukan terus-menerus, ya. Kita nggak tahu sampai kapan iterasi ini dilakukan, ya.
pedomannya adalah ketika solusi antar iterasi hampir sama. Nilai solusi dari iterasi ke K-1 dengan nilai solusi pada iterasi ke K nilainya mendekati 0. Ya, selisihnya memiliki nilainya hampir sama, jarak atau selisih dari kedua solusi itu mendekati 0. Di sini istilah ini dinyatakan sebagai kriteria konvergensi, di mana X terakhir itulah yang dinyatakan sebagai solusinya. Di sini saya memiliki contoh yang belum berhubungan langsung dengan model di statistika ya, atau metode-metode di statistika. Saya menggunakan fungsi umum, fungsi polinomial umum, ya, dan saya akan menggunakan fungsi ini untuk mengilustrasikan bagaimana cara kerja metode Newton-Raphson. Fungsinya adalah X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3X plus 3. Saya akan mengilustrasikan bagaimana penentuan X yang membuat fungsi ini sama dengan 0. Saya butuh turunan pertama terhadap X dari fungsi ini, dan nanti secara iteratif kita menggunakan hubungan ini. Di yang pertama, di R saya mendefinisikan fungsi asalnya, fungsi dari fx langsung ya, x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3x plus 3, mendefinisikan fungsi turunan yang sudah kita cari secara analitik. Kemudian saya coba ketika x sama dengan 2, saya coba jalankan fungsi-fungsi ini yang sudah tergabung dalam hubungan iteratif antara x sama dengan 2 dan x solusi baru. Jadi nanti intinya 2 ini disubstitusi ke fx, di sini masukkan 2, hasilnya berapa, diinputkan ke f dot prime, hasilnya berapa, dirasiokan sebagai pengurang dari x sama dengan 2 yang merupakan solusi awal. Akhirnya diperoleh x baru ya yang bernilai 0,913 dan seterusnya. Nah, ketika looping itu dijalankan, ya, ketika kita menjalankan update iterasi tadi dalam konsep loop, ya, maka loop baru bisa dihentikan ketika syarat atau kriteria konvergensi ini terpenuhi. Apa tadi syaratnya? Sudah saya sampaikan bahwa jarak antar solusi itu mendekati 0. Ya, di sini jarak saya nyatakan sebagai epsilon, dan epsilon adalah angka misalkan saya tetapkan 0,00001 gitu ya, kurang dari itu bahkan. Maka saya bisa definisikan nilai itu sebagai toleransi, ya, sebagai jarak yang dapat ditoleransi di R-nya. Kemudian nilai epsilon atau saya nyatakan sebagai EPS, bacanya EPS, ini dianggap sebagai jarak dari dua solusi antar iterasi, ya, solusi antar iterasi, dan nilai awal saya buat jaraknya besar supaya loopnya jalan. Kalau nilai jarak ini dinyatakan sebagai kecil, angka kecil, nanti nggak jalan loopnya. Jadi loopnya diawali dengan nilai awal X yang jarak besar ini terlebih dahulu. Sembarang angka ini terserah, pokoknya angkanya besar. Oke, nah nanti loop atau iterasi dijalankan ya, dijalankan menggunakan perintah repeat dan berhenti ketika kriteria ini sudah terpenuhi. Bagaimana bentuknya di R? Nanti perintah repeat di dalamnya ada kriteria atau kondisi ketercapaian kriteria tadi. Jadi di sini intinya ini inisialisasi mengenai batas yang dapat ditoleransi, initial value dari X-nya, nilai awal dari X-nya, jarak awal yang besar ini supaya repeat loop-nya jalan. Kemudian di dalam loop ini saya baris-baris perintah yang saya minta R untuk mengerjakan adalah mencetak nilai X yang diassign di dalam loop ini. Untuk loop pertama kali ya mestinya ini pakai X sama dengan 2. Kemudian nilai 2 ini saya alokasikan ke objek K supaya nanti ya walaupun sudah terupdate di sini, X yang lama masih tersimpan di K.
Tujuannya apa? Untuk menghitung jarak. Jarak X ini adalah X yang sudah diupdate. Sewaktu X sama dengan 2, ya di sini masih 2 bunyinya. Tapi 2 ini dipakai untuk menghitung Fx, dipakai untuk menghitung F prime X. Jadi F2, F prime 2 hasilnya berubah menjadi X baru. Yang tadi di slide sebelumnya 0, berapa itu? 1,9 berapa itu. Sehingga kalau mau hitung jarak, ketika ini tidak kita assign ke objek K, maka ini tidak bisa kita lakukan perhitungannya. Ya, jadi triknya di situ. Nah, ketika sudah kita lakukan, X yang lama masih tersimpan di K, X yang baru sudah dihitung, maka kita bisa hitung jarak antar dua solusi ini, atau jarak antara X awal dengan X yang sudah diupdate pada iterasi pertama. Jika sudah tercapai kriterianya, bunyinya gimana? Kriterianya ketika nilai jarak ini sudah kurang dari yang bisa ditoleransi. Toleransinya di situ atau kriteria konvergensinya di situ 0,0001. Ya. Kriterianya jaraknya harus kurang dari itu. Ketika ini tercapai, maka loop akan dihentikan, tidak perlu dilakukan lagi break. Nah, berhubung apps di sini masih app di sini bisa jadi masih ini 999 kan inisialnya ya. Nah, di sini mungkin belum sampai situ ya, jadi masih angka besar sudah masih jarak antar angka solusi awal 2 sama ini belum mencapai nilai kecil, maka ini masih dijalankan lagi. Ya, jalankan lagi dan seterusnya. Nah, ini bisa kamu lihat ketika diinputkan X sama dengan 2 akan mendapatkan solusi 0,9 pada iterasi berikutnya. 0,9 ini dimasukkan pada loop berikutnya supaya dapat solusi barunya 0,0207 dan seterusnya. Yang pada iterasi keberapa ini akan mencapai nilai min 1,39 yang ketika di loop lagi jaraknya dengan solusi berikutnya sudah kurang dari 0,001. Di sini angka itu disebut sebagai pembuat solusi terakhir ini disebut sebagai pembuat nol fungsi. Oke. Nah, di sini saya menggunakan sudah mulai memanfaatkan R ya pada contoh fungsi kepekatan peluang. Ya, saya ingin memanfaatkan R untuk mendapatkan penduga kemungkinan maksimum likelihood estimator dari alfa. Dimana alfa ini adalah parameter dari fungsi kepekatan peluang yang saya tidak ada namanya ya, bentuknya seperti ini. Dimana ketika kamu punya data pengamatan X1 sampai Xn, bagaimana caranya memanfaatkan XX ini untuk menduga alfa? Ya, dengan MLE, ya seperti biasa, kamu harus cari dulu learn likelihood ya dari fungsi ini atau likelihood yang kemudian dilearnkan, kemudian solusi dari turunan pertama learn likelihood yang disama dengan K0 itulah yang menjadi nilai lambda yang memaksimumkan learn likelihood sesuai konsep MLE. Ya, jadi learn likelihood-nya dicari terlebih dahulu, kemudian dicari turunan terhadap alfa yang nantinya disama dengan K0. Alfa yang membuat fungsi ini sama dengan 0 adalah alfa penduga parameter dari fungsi ini. Ya, dari distribusi ini. Mungkin kalian bisa cermati, diingat-ingat lagi cara mencari likelihood dari suatu fungsi. Hasilnya ini sudah di-learn-kan. Kemudian turunan dari learn likelihood ini, seperti kita ketahui bahwa turunan dari learn adalah ya rasio dari turunan fungsi dengan fungsi itu sendiri. Fungsinya 1 plus alpha xi. Di bawah turunan terhadap alfa adalah xi. Ini konstan, turunan terhadap alfa punya xi. Di sini nggak ada alfanya, makanya tidak ada turunan atau turunannya 0. Oke, nah alfa topi adalah pembuat 0 dari learn likelihood ini. Nggak bisa ditentukan secara langsung, jadi kita bisa, ini kalau kamu cari nilai alfanya berapa kan susah alfa topinya dari sini.
Oke, makanya Newton-Raphson kita jadikan alat untuk penentuan solusinya. Jadi kalau ditanya, metode pendugaan parameternya tetap MLE. Newton-Raphson hanya membantu kita menentukan solusi dari syarat keberadaan titik yang alfa topi yang memaksimumkan learn likelihood. Oke, nah karena Newton-Raphson membutuhkan turunan dari fungsi yang ingin dicari solusinya, maka yang ini tadi sebenarnya adalah turunan pertama dari fungsi learn likelihood, tapi berhubung yang dicari pembuat nolnya itu adalah pembuat nol dari turunan, bukan dari fungsi learn likelihood-nya, maka kita perlu menurunkan sekali lagi di sini learn likelihood ini. Di turunan kedua dari learn likelihood terhadap alfa. Ya, jadi kalau tadi yang dicari pembuat nol fungsi X, sekarang yang dicari adalah pembuat nol dari turunan. Gitu. Kalau kamu hanya mencari pembuat nol dari fungsi, maka kamu butuh turunan pertama. Nah, berhubung di sini kamu butuh mencari pembuat nol dari turunan pertama, maka kamu butuh turunan kedua. Nah, sehubungan di sini yang dicari adalah fungsi learn likelihood, maka turunan-turunannya itu tadi dicari dari learn likelihood. Turunan dari learn likelihood terhadap alfa, turunan kedua terhadap alfa. Jadi proses penentuan solusi turunan pertama, turunan keduanya seperti biasa. Ini menggunakan U aksen V min V aksen U gitu ya konteksnya. Dan nanti algoritma yang tadi kita terapkan tapi dengan sedikit modifikasi karena yang kita cari sekarang bukan X tapi alfa topi. Di K-1 tetap alfa topi K-1 dipakai untuk mengupdate alfa topi K-1 diupdate untuk mendapatkan alfa topi K. Update-nya dengan mengurangkan nilai alfa topi yang sebelumnya dengan rasio antara turunan likelihood dan turunan learn likelihood dan turunan kedua learn likelihood pada alfa sebelumnya ini. Oke. Nah, saya menggunakan jadi di konsep pendugaan parameter kita harus punya data ya. Nah, ini datanya saya bangkitkan aja ya. Pada prakteknya ya kamu akan melakukan pengamatan untuk memperoleh data itu. Nah, di sini misalkan saya bangkitkan aja karena memang contoh aja ya. Di sini saya sebagai contoh, saya bangkitkan dari sebaran uniform tapi yang min 1 sampai 1. Kenapa? Karena fungsi ini tadi rentang X-nya antara min 1 sampai 1. Ya, sebanyak 30. Kemudian, dengan mendefinisikan N sebagai banyaknya pengamatan dalam vektor X, ya nanti dibutuhkan, ya siapa tahu dibutuhkan, saya mendefinisikan L sebagai fungsi learn likelihood yang sudah diturunkan, turunan pertama dari learn likelihood, L prime ini turunan kedua dari learn likelihood. Ya, jadi fungsi ini adalah yang ini. Ini. Ya, sedangkan yang L prime ini fungsi yang di sini. Oke, nah saya coba membuat hubungan antara solusi sebelum dengan solusi sesudah dengan konsep ini. Oke, ketika saya eksekusi pada alfa sama dengan 0,2 menggunakan bangkitan yang tadi min 1 sampai 1 ya sebanyak 30, alfa baru jadinya minus 0,32. Dari angka alfa 0,2 sebagai awalnya 0,2 dikurangi L pada 0,2, L prime pada alfa 0,2 hasilnya menjadi min 0,32. Nah, ini cuma sekali iterasi di sini. Nah, di konsep Newton-Raphson tidak boleh berhenti. Kita kan belum mengetahui atau belum mencapai kriteria konvergensi di sini. Ya, kriteria konvergensinya berbunyi ketika kita menggunakan alfa awal 0,2, alfa berikutnya apakah memiliki selisih yang kurang dari ini? Ya, kriterianya. Kalau belum, running lagi, diiterasi lagi. Ya, jadi caranya sama seperti contoh yang sebelum, harus dilakukan perintah repeat. Ya, kalau kriteria sudah terpenuhi, baru keluar dari loop itu. Ya, dengan menetapkan batas toleransi atau kriteria konvergensi yang
0,0. Saya perkecil lagi nih. Dari contoh yang tadi saya perkecil lagi. Ini mungkin di sini dan di sini beda. Ini saya perkecil lagi. Ya. Saya lakukan perintah itu tadi. Sama ya, cuman yang berbeda di sini adalah bentuk apa? Tadi logika kalau tadi pakai X, sekarang alfa. Alfa, sini semua alfa, tadi X semua diganti dengan alfa. Fungsinya saya nama L, fungsi turunan pertama dari learn likelihood namanya L, turunan kedua dari learn likelihood namanya L prime. Kemudian K ini adalah assignment dari alfa sebelumnya, supaya bisa kita cari jaraknya dengan alfa yang baru. Kalau nggak di-assign ke objek baru, nanti hilang ya, karena dia akan tertindas atau tertutup dengan nilai alfa yang hasil update. Jika jaraknya sudah kurang dari yang bisa ditoleransi, maka selesai keluar dari loop. Oke, ketika ini saya eksekusi, hasilnya seperti ini. Dan bisa dinyatakan, ya ini kan lihat ya, awalnya 0,2, minus 0,3, 455, 4504. Di sini jadinya minus 0,4504 sampai sini sama. Bedanya mulai digit yang ini. Belakang. Nah, sudah nggak bisa lagi. Dari solusi berikutnya sudah sama. Selisihnya sudah kurang dari ini. Sehingga berhentikan loopnya dan menentukan solusi terakhir ini sebagai solusi di iterasi terakhir ini sebagai solusi dari kasus kita penentuan penduga alfa dengan konsep maksimum likelihood yang dilengkapi atau digabungkan dengan iterasi Newton-Raphson di dalam penentuan solusi. Ya, hasilnya minus 0,45 itu. Oke, selain penentuan penduga maksimum likelihood di statistik, ya juga konsep iterasi ini juga dapat dimanfaatkan ketika kalian menghadapi masalah heteroskedastisitas pada regresi. Ya, jadi di sini salah satunya itu menggunakan weighted least square. Ya, atau pada regresi logistik juga bisa ada bobot di situ. Tapi yang saya pakai di sini contohnya untuk ya regresi linear biasa. Jadi dasarnya adalah penentuan beta topi. Kalau MKT yang sebelumnya ini nggak ada W. Ya, di sini ada W, di mana W ini adalah matriks bobot, biasanya diagonal, ukurannya N kali N, tapi diagonalnya itu yang disesuaikan dengan permasalahan. Di sini permasalahannya adalah pelanggaran asumsi homoskedastisitas. Jadi bobot yang dipakai di sini adalah bobot yang berusaha mereduksi ketidaksamaan ragam. Ya, biasanya di elemen diagonalnya itu yang dipakai adalah 1 per sisaan kuadrat ke I. Jadi sisaan dari pengamatan ke I. Y dikurangi Y topi pada pengamatan ke I. Karena matriks W-nya ini N kali N. Jadi di setiap elemen, ya, di setiap elemen W yang diagonal ini menunjukkan individu pertama, yang di sini individu kedua, sampai yang terakhir di sini individu ke N. Isinya nanti seper sisaan kuadrat. Kalau di sini sisaan kuadrat untuk pengamatan 1, yang di sini sisaan kuadrat untuk pengamatan kedua, sampai yang terakhir sisaan kuadrat untuk pengamatan yang ke N. Oke. Nah, di dalam konsep iteratively weighted, ya, bobotnya itu tidak hanya sekali, bobotnya itu diupdate, ya, dengan konsep loop tadi itu, bobot akan selalu diupdate sampai ya nanti solusi yang dituju beta topi atau ukuran lainnya pakai KT Galat yang konvergen ke satu nilai. Beta topi dan KTG ini sebenarnya selaras ya. Jadi ketika beta topinya konvergen, otomatis KT Galatnya juga akan konvergen. Ingat, ketika kita menghitung KT Galat,
Yang dipakai adalah sisaan. Sisaan pakainya beta topi. Kalau beta topinya tidak berubah lagi, pasti KTG-nya tidak lagi berubah. Nah, itu konsep di regresi. Oke, di sini iteratively reweighted least square menggunakan hubungan bahwa solusi awal itu kita menggunakan W0 ya, dengan bentuk yang tadi ya, beta topi. Ini W0-nya berisi angka 1 pada diagonal utama. Berarti matriks identitas. Kalau gitu ya nggak ada bedanya dengan MKT yang sudah kita pelajari sebelumnya tanpa bobot. Kalau ini nilainya berbentuk identitas kan jatuhnya sama saja. Tapi hasilnya nanti dipakai untuk menghitung sisaan KTG awal ya, dengan rumus ini. Pada setiap iterasi nanti bobot yang tadinya 1 di sini akan dirubah, tidak lagi 1, tapi isinya adalah sisaan kuadrat di setiap I. Jadi ini pada bobot ke K itu nanti yang dipakai adalah sepersisaan kuadrat dari penduga di iterasi sebelumnya. Sisaan berdasarkan nilai beta topi di iterasi sebelumnya. Ya, nanti hasilnya dipakai untuk menentukan solusi baru beta topinya. Ya, begitu dapat solusi baru, hitung lagi sisaan. Sisaan dipakai untuk update bobot, tentukan penduga yang baru, dan seterusnya. Sampai kriteria konvergensi terpenuhi. Ya, jadi terpenuhinya itu berdasarkan jarak antar katigalat, atau bisa juga jarak antar beta topi. Tapi di sini saya menggunakan kriteria konvergensi jarak antar katigalat. Jadi katigalat atau jumlah kuadrat sisa kuadrat tengah galat atau jumlah kuadrat tengah sisaan dari solusi ke K-1 dengan katigalat di solusi ke K nilainya tidak jauh berbeda. Nah, perintah di R yang pertama adalah mendefinisikan vektor intercept, mendefinisikan vektor prediktor. Di sini saya ingin membentuk X dan Y ya, yang dijadikan contoh ya. Kemudian matriks Y-nya sudah, ukuran sampel sudah, vektor matriks prediktor dengan intercept sudah, dan GB galat. Jadi X-nya kira-kira nanti berbunyi begini. Oke. Kemudian saya mendefinisikan bobot 0, bobot awal di baris 9 ini, yang nanti dipakai untuk menghitung X aksen W0. X ini rumusannya, X aksen W0Y di baris 11, kemudian 2 ini dipakai untuk mendapatkan beta awal. Nah, seperti tadi, kita assign nilai awal ini di objek baru, supaya nanti ketika dicari kita butuhkan masih tersimpan. Jadi awalnya ada, masih tersimpan. Kemudian ini hanya nanti untuk bekal memberikan nama pada hasilnya. Jadi saya nanti akan coba compare solusi awal dengan solusi akhir seperti apa. Ya. Kemudian hitung sisaan dari beta yang barusan kita dapat, ini beta awal ini tadi. Sisaan dipakai untuk menghitung KT galat. Nah, rumus KT galat seperti materi di regresi. E transpose kali E dibagi DB galat. E transpose, perintah transposnya begini ya. Perkalian antar vektor matriks pakai tanda persen di sini. Oke, ini definisi nilai jarak di awal dibuat besar supaya tetap jalan loopingnya, dan toleransi atau kriteria konvergensi berdasarkan toleransi jarak antar solusi. Ya, di sini ada semua penjelasan saya. Kemudian perintah tadi kita masukkan dalam loop. Ya, jadi blok loop dari 32 sampai 43 ini looping ya, dengan perintah yang tadi ya, yang tadi saya jelaskan sudah ada di sini semua, diulang tadi. Kalau tadi kan hanya sekali hitung. Sekarang ini diulang, kemudian dengan menyimpan KTG. Ya, jadi KTG awal disimpan di mana? K, di assign di K supaya nggak tertumpuk. Kemudian
dihitung jaraknya dengan KTG yang baru hasil update sisaan yang ini sisaan yang baru. Jadi ini E ini adalah sisaan sebelum dari beta 0. Ya, kemudian hitung beta baru di loop yang 36 sampai 38 ini. Ya, dihitung beta yang baru. Terus solusi barunya adalah dengan menetapkan beta baru ini ya sebagai solusi baru dan menghitung sisaan berdasarkan solusi baru. Sisaan dipakai untuk menghitung KTG dari solusi baru. Dihitung jarak antara KTG baru dengan KTG lama yang disimpan di K ini tadi. Jika jaraknya sudah hampir 0, maka ini kriterianya ditanya kan, apakah epsilon sudah hampir 0? Kalau sudah, break, keluar dari loop. Ya, seperti itu. Oke, sedangkan ini ke penjelasan masing-masing sebenarnya sudah saya sebutkan tadi. 36 sampai 38 looping untuk mendapatkan beta topi, hasilnya dipakai untuk mendefinisikan sisaan, hitung KTG dan seterusnya. Ketika saya jalankan ya, maka bisa kamu lihat di sini polanya. Ini KTG, perhitungan KTG. KTG awalnya 0,675, kemudian berubah menjadi ini, berubah lagi, dan kamu lihat posisinya, ya KTG galatnya semakin sama nilainya dari satu solusi ke solusi berikutnya. Nah, sebetulnya ini kriteria konvergensi yang menunjukkan bahwa ketika KTG sudah hampir sama, berhenti. Tapi kita butuh dapat betanya, bukan KTG-nya saja. Oleh sebab itu, saya tambah baris perintah untuk menyimpan beta paling akhir ini dari loopnya, beta paling akhir dari loop disimpan dalam objek beta underscore akhir, dan nanti akan saya jadikan satu dengan beta yang awal pada data frame hasil. Nah, diberi nama, heading, dan hasilnya bisa kita panggil ya. Nah, di sini saya memiliki solusi awal 2,4 dan 1,9 yang tadi perhitungannya dari beta topi, rumus beta topi yang bobotnya identitas dengan update bobot menggunakan seper kuadrat sisaan terus menerus ya, diperoleh solusi akhirnya 2 dan 2. Intercept 2, slope-nya 2. Oke, seperti itu ya konsep iteratively reweightedly square. Beta awal, hitung sisaan, dipakai untuk membentuk bobot dipakai untuk menentukan solusi baru. Solusi baru, hitung sisaan baru, KTG baru. Jika KTG baru dengan yang lama jaraknya dekat, selesai. Jika masih jauh, ulang lagi. Itu konsep. Cuman ingat, yang dijadikan solusi adalah beta topinya. KTG-nya hanya untuk menentukan kriteria pemberhentian. Looping, ya. Oke. Ini solusinya di contoh saya. Kalau mau coba yang dengan angka yang lain, kamu bisa menggunakan X dan Y yang lainnya. Oke, untuk konvergensi seperti itu. Sini saya masuk ke konsep resampling. Ya, yang sering kali dimanfaatkan secara di konsep computational statistik umumnya ya, menentukan atau jika ada keterbatasan dalam ukuran sampel atau jika ada keterbatasan mengenai distribusi yang melatar belakangi populasi tempat sampel kita berasal, ya kita nggak tahu distribusinya apa, kemudian sampelnya terlalu sedikit, maka konsep resampling ini bisa kita manfaatkan untuk membentuk distribusi dari statistik, penduga parameter, ya, T-hitung, Z-hitung, apapun itu yang terlibat di dalamnya, tanpa harus memiliki sampel yang berukuran besar, tanpa harus tahu distribusi dari populasi sampel itu berasal. Sebenarnya
sebaran dari theta topi, mu topi, beta topi, T ini sebenarnya kita sudah tahu kalau sudah ada teorinya, tapi teorinya selalu berdasar pada populasi dianggap atau diasumsikan distribusi normal. Gitu. Nah, ada kalanya kan nggak seperti itu, ya. Kita distribusi populasi belum tentu normal, kita bahkan nggak tahu itu distribusinya apa. Kemudian sampel yang kita miliki ukurannya kecil lagi kan, jadi semuanya nggak pas, kita nggak bisa pakai hukum bilangan besar di dalam mengeneralisasi sifatnya ini. Mau nggak mau konsep resampling ini harus kita manfaatkan, ya. Jadi konsep resampling di sini kita cukup hanya punya satu sampel, ya ukurannya terserah kecil pun boleh. Nanti untuk mendapatkan distribusi bagi statistik yang terlibat di dalam pemodelan kita bisa melakukan pengambilan sampel berulang-ulang dari sampel pertama. Ketika resampling ini bisa dilakukan berkali-kali, maka seolah-olah kita memperoleh distribusi atau memperoleh apa ya, seolah-olah memperoleh tiruannya. Kita dapat memperoleh tiruan dari sampel itu dan akan dipakai sebagai bahan untuk menceritakan distribusi dari populasinya. Ya, jadi tujuannya memperoleh data baru, sampel baru sebagai representasi dari populasi. Semakin banyak yang bisa kamu peroleh, maka kita bisa menceritakan sifat populasi secara lebih umum. Ya, biasanya di situ digambarkan dalam bentuk distribusi statistik yang terlibat di dalamnya. Ada, ini contoh ya, misalkan dari data kamu resampling, masing-masing sampel baru yang diambil dari resampling ini digunakan membentuk statistik baru. Kalau dilakukan lebih dari satu, misalkan 100 kali resampling, maka kamu akan punya 100 statistik. 100 X-bar, 100 beta topi, ya, 100 T hitung gitu. Maka dari nilai yang lebih dari satu itu bisa kamu pakai untuk membentuk sebaran dari statistik yang kamu bentuk tadi. Bisa pakai histogram, bisa pakai statistik deskriptif yang lain. Oke. Nah, jenis resampling ada 3 yang saya jelaskan di sini. Bootstrap, jackknife, dan blindfolding. Oke, untuk bootstrap kita mengambil N resample dari sampel berukuran N dengan pengembalian. Jadi yang sudah terambil boleh digunakan lagi, boleh diambil lagi. Untuk jackknife, dari sampel berukuran N kita resample dengan ukuran N-1 tanpa pengembalian. Blindfolding, gabungan dari keduanya. Ya, yang dari N itu diambil sebagian saja, di sini N-K, K-nya bisa lebih dari 1, tapi ini kemiripannya dengan jackknife, ya nggak semua diambil, N-K, tapi dengan pengembalian, jadi ada kemiripannya dengan bootstrap di area itu. Nah, bootstrap dengan R pada dasarnya menggunakan perintah sample. Jadi di sini yang disampel adalah indeks pengamatannya. Ya, pengamatan yang memiliki indeks 1 sampai N. Jadi bukan X-nya langsung, bukan nilai amatannya langsung, tapi indeksnya dulu. Jadi kalau milih orang itu orangnya dulu yang dipilih, baru nanti setelah orangnya dipilih, diamati karakter dari orang-orang yang terpilih itu. Perintahnya sampel dengan argumen, di sini X adalah indeks yang mau kita sampel, size ini berapa yang mau dari sini akan diambil berapa dengan pengembalian. Jadi replace ini defaultnya kan false ya, tapi di sini kita menggunakan perintah true karena di bootstrap maunya sampel dengan pengembalian tanpa harus kita definisikan distribusi peluang. Tidak seperti contoh saya yang di awal-awal ya ketika pembangkitan data itu. Jadi perintahnya sampel dengan argumen 3 ini. Nah, misalkan saya punya pengamatan ya yang nilainya seperti ini, pada dasarnya ini bangkitan sebetulnya, tapi bisa jadi ini amatan yang sebenarnya ya, sebanyak 15. Berarti indeks amatannya nanti 1 sampai 15. Ya, nanti dari angka 1 sampai 15 itu akan kita sampel. Kita panggil dengan perintah sampel sebanyak N, sebanyak 15 juga ya, dengan pengembalian.
Hasilnya disimpan dalam vektor nboot. Lihat, di nboot ini ya yang muncul adalah indeks nomor 3, 15, 1, 14 dan seterusnya. Karena dengan pengembalian 14 ini bisa muncul beberapa kali. 3 juga bisa muncul beberapa kali, 8 beberapa kali. Nah, orangnya sudah terpilih, objeknya sudah terpilih, baru kita identifikasi. Ini saya ilustrasikan. Pengamatan yang berhubungan dengan indeks 3 adalah pengamatan 9,41. Dengan indeks 15, pengamatan 15,75. Dengan indeks 1, pengamatan 14,86. Dan seterusnya sampai yang 12. Oke, nah hasil-hasil amatannya itu kita akses dengan perintah X kurung siku nboot. Nboot ini kan kode indeksnya. Jadi otomatis dia akan merujuk pada angka-angka yang sesuai dengan indeks ini. Oke, lengkapnya seperti ini. 3 yang pertama tadi yang saya tandai ini. 9, 15, 14, dan seterusnya. Nah, inilah vektor resampling bootstrap. 1 kali. Padahal biasanya bootstrap ini butuhnya lebih dari sekali. Ya, yang nanti di setiap bootstrap ini kita hitung statistik. Contoh saya di sini hitung rata-rata. Tujuannya lihat untuk membentuk sebaran rata-rata. Jadi perintah tadi saya masukkan dalam fungsi namanya rata underscore boots dengan argumen X, datanya N ukuran sampel. Jadi ini argumennya baris 2, proses resampling, indeks resampling, Xboot ini untuk menyatakan amatan yang tersampling, amatan resampling, dan perintah rata sama dengan objek rata sama dengan min, ini untuk menghitung rata-rata dari objek tersampling, dan output dari fungsi adalah rata ini tadi. Ya. Ketika saya melakukan butuh untuk memperoleh sebaran dari rata-rata, maka harus saya definisikan dulu apa saja yang dibutuhkan, ukuran sampel, datanya, kebetulan datanya bangkitan. Kalau kamu punya data yang orisinil ya dari amatan langsung didefinisikan di situ. Mau meresampel berapa kali? Di sini mau melakukan sampel bootstrap 100 kali. Ya. Berarti hasil dari output dari fungsi bootstrap tadi itu apa harus kita simpan dalam satu vektor. Ini tadi outputnya kan rata-rata. Nanti kalau resampling bootstrapnya 100 kali berarti akan ada 100 rata-rata. Sehingga saya harus sediakan rumahnya. Sudah ada rumahnya, tinggal nanti diisi satu persatu ya dengan perintah setiap elemen I-nya 1 sampai M. Sampel bootstrapnya itu akan diisi dengan rata-rata setiap resampling bootstrap. Ya, dengan loop I1 sampai itu. Hasilnya bentuk saja histogramnya, nggak usah ditampilkan seluruh nilainya. Oke. Nah, ini kebetulan saya tampilkan beberapa angka. Jadi ini rata-rata dari resampling bootstrap pertama. Rata-rata dari resampling bootstrap kedua dan seterusnya. Ketika dibentuk histogram hasilnya seperti ini. Jadi, satu kali resampling menghasilkan kumpulan nilai, indeks yang terhubung dengan nilai-nilai amatan, outputnya satu nilai rata-rata. Hasilnya ini. Resampling kedua, ada beberapa nilai amatan sesuai indeksnya, ya, dihitung rata-rata. Ini output resampling kedua, dan seterusnya. Kalau melakukan 100 kali, maka bisa dibentuk distribusi seperti ini. Ya. Sedangkan untuk jackknife, konteksnya sama, bedanya hanya di bagian size sama replace itu jadi false. Ya, X-nya sama, ini indeks yang mau di resample, ukuran sampelnya tapi tidak N, di sini N-1. Ya. Ketika saya menerapkan perintah itu di sini, saya simpan dalam vektor njack untuk mengidentifikasi indeks, maka bisa kamu lihat di sini tidak ada angka yang terulang. Ya, akan ada satu angka yang tersisa yang tidak terpakai. Jadi ini 1, 2, kayaknya 3 ya. 3 tidak ada di sini. Indeks nomor 3 tidak ada. Berarti di situ pengamatan ketiga yang 9,4 ini tidak akan muncul di resampling jackknife.
Oke, jadi sesuai urutannya, kalau indeks kedua berarti ya angka 11,729 ini yang dimaksud. Urutan kelima angka 11,10, urutan ke-9 yang 7,3 dan seterusnya. Ya, ini sampling jackknife, resample jackknife yang pertama. Lakukan lagi untuk yang kedua, lakukan lagi untuk yang ketiga dan seterusnya. Dengan ketika kamu menggunakan fungsi ini, perintah sampel secara konsep jackknife ini dalam suatu fungsi, maka fungsi ini kan bisa kita ulang berkali-kali. Dan jangan lupa seperti contoh yang tadi, ini saya melakukan perhitungan rata-rata untuk setiap sampel jackknife sebagai output. Jadi ketika ini diulang outputnya rata-rata, ya ulangannya ada berapa, maka akan ada sebanyak itu. Ya, sama ini sama persis dengan yang tadi. Bedanya hanya ini yang saya panggil adalah fungsi rata-rata jackknife, sample resampling jackknife. Ya, bedanya di situ saja. Oke. Nah, sedikit berbeda dengan yang tadi ya, distribusi rata-ratanya akhirnya, karena tadi kan tidak diulang, gitu. Ada beberapa bukan tidak diulang, tidak dengan pengembalian, sehingga pembentukan rata-rata itu selalu berdasarkan data yang ada satu-satu sekali muncul, ya satu amatan muncul sekali, bahkan ada satu yang tidak tergunakan, ya amatan yang tidak digunakan. Oke. Kemudian untuk blindfolding, tadi sudah saya sampaikan, ada kemiripan dengan bootstrap di bagian replace sama dengan true. Ada kemiripan dengan jackknife pada bagian size, ukuran sampel. Kalau jackknife n-1 ya. Nanti di sini kita pakai K yang lain sebagai contoh. Di sini K-nya 3 saya. Nah, berarti dari 15 itu diambil 12 saja. N-K, N-3. Berarti hanya 12 yang diambil dengan pengembalian. Nah, ketika kita set perintah sampel dari indeks 1 sampai N, N-3, replace is true, maka indeks pengamatan hasil blindfolding ini hanya akan ada 12 angka yang bisa berulang. Jadi mana nih? 3 dan 3 ini muncul 2 kali ya. 14 cuma sekali. Ya, 3 ini yang muncul 2 kali, 4 muncul 2 kali juga. Gitu, ya. Dan indeks itu berhubungan dengan amatan-amatan sesuai posisinya. Jadi 15 ini maksudnya merujuk kepada pengamatan ke-15, 4 merujuk kepada amatan ke-4, 10 amatan ke-10, angkanya itu ya. Ketika dipanggil dengan perintah vektor X kurung siku indeks yang tersampling, blindfolding, hasilnya seperti ini. Oke. Dan ketika diulang dengan cara yang seperti tadi, misalkan 100 kali dengan output yang sama rata-rata, ya caranya dengan perintah yang sama seperti tadi, hanya beda di fungsi ini saja. Output akhirnya adalah histogram, maka kamu bisa peroleh distribusi dari rata-rata hasil resampling blindfolding. Oke. Ini yang contoh berikutnya adalah bagaimana menggunakan resampling bootstrap untuk mendapatkan distribusi penduga parameter regresi. Karena regresi, kamu butuh pasangan X dan Y jelas. Sehingga data yang saya butuhkan harus ada data vektor Y, harus ada data vektor X. Dan ukurannya mestinya. Nah, resamplingnya berlaku untuk masing-masing. Jadi resampling untuk X lakukan, resampling untuk Y lakukan. Misalkan pakai bootstrap ya pakai konsep sampel yang tadi sebanyak, misalkan ini cuma ada 4 ya sebanyak 4 dengan pengembalian. Ya. Jadi ini konsep resampling untuk X-nya. Indeksnya tersimpan di input_x. Objeknya ya disimpan dalam export atau amatannya, nilai amatannya disimpan dalam export. Jadi kalau mau tahu bedanya 43 ini indeksnya. Pengamatan keempat, pengamatan ketiga, pengamatan keempat, pengamatan ketiga. Pengamatan keempat untuk X itu 6. Pengamatan ketiga itu 5. Pengamatan keempat 6 lagi gitu ya. Ini untuk X-nya.
Untuk Y-nya sama, dan kebetulan karena Y di sini angkanya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi urutannya sama dengan amatannya. Jadi input sama Y-putnya sama. Ya. Nah, di setiap resampling ini ya ada sampel dari X, sampel dari Y. Kita lakukan analisis regresi. Masing-masing resampling X ada amatan ini, resampling Y amatan ini. Dua ini kita gunakan untuk melakukan analisis regresi. Makanya bunyinya fungsi LM dari Y-put sebagai fungsi dari X-put. Hasilnya kita fokus ke betanya saja. Ya, koefisiennya saja. Objeknya rect, $sign, koefisien, ya, disimpan dalam objek beta. Ini adalah solusi beta topi dari resampling bootstrap pertama. Sekali resampling bootstrap. Kalau kamu butuh resampling beberapa kali, perintah itu harus kamu jadikan satu dalam suatu fungsi yang bisa siap dipanggil. Ya, jadi fungsinya tadi kan sama ya. Ini untuk resampling bootstrap untuk X-nya, resampling bootstrap untuk Y-nya, ini indeksnya, ini amatannya, indeks Y, amatan Y-nya, analisis regresi, objek LM, hasilnya disimpan di beta. Simpan beta sebagai output dari fungsi. Nah, jadi ketika ini kita lakukan 100 kali, ya, loopnya 100 kali, tapi sudah disiapkan, ya, mendefinisikan vektor 0. Di sini hasilnya disiapkan rumah, karena tadi kan output setiap fungsi beta topi 1 dan beta topi 2. Berarti outputnya ada 2, beta 1 topi, beta 1 2 yang nanti masing-masing akan ada 100 ketika kita melakukan 100 kali bootstrap sampling. Dan disimpan di masing-masing vektor V underscore beta 1 untuk beta 1 dan ini untuk beta 2. Di loop ini, vektor ini akan diisi satu persatu. Diisi mulai 1, 2, 3 sampai 100. Ya, dan ini akses untuk koefisien pertama, di sini akses untuk koefisien kedua dari fungsi bootstrap koefisien, boot underscore koefisien dengan argumen X, Y, dan N. Hasilnya histogram saja. Jadi dari vektor yang sudah terisi penuh, semua nilai beta 1 dan seluruh nilai beta 2, kita buat histogramnya saja. Nah, di sini bentuknya ya, dengan beberapa angka di pengamatan 6 bootstrap pertama, 6 resampling bootstrap pertama ini. Di kisarannya ada di, kalau dibuat sepenuhnya di sini, kisarannya ada di berapa ini, entah ini sekitar 2-3 ya. Nah, beta 1-nya 2 atau 3 ini ya. Kalau di beta 2-nya hampir ya 0, sekian lah ya di daerah sini. Oke. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk konvergensi dan sedikit tambahan konsep resampling dengan R. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi diskusi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.